Nama Muhammad Ilyas Arsyad, NIM 250 200 6215. Saya mohon izin untuk menjelaskan code saya mengenai studi kasus UTS, Algoritma and Programming. Soal meminta membuat kalkulator, input dari ID1, OP, dan ID2. ID1 bisa berupa angka dan huruf N, OP berupa simbol operasi, tambah kurang bagi kali, dan ID2 berupa angka. Lalu kalkulator atau operasi tidak akan pernah berhenti sampai user menginputkan huruf X. Maka dari itu code saya, ID1 tidak hanya sebuah angka, tidak hanya huruf N, namun juga bisa huruf X. Lalu ke code-nya, saya menggunakan include stdio.h sebagai library standarnya bahasa C, lalu saya menggunakan include string.h, karena saya akan berurusan dengan string pada code saya. Lalu saya mendeklarasikan ID1 sebagai sekumpulan karakter array, atau bisa sebagai cara untuk string pada bahasa C. Kenapa saya menggunakan string untuk ID1? Karena ID1 tidak hanya bisa, karena ID1 pada soal tidak hanya angka, namun huruf juga. Lalu saya mendeklarasikan OP sebagai karakter, ID2 sebagai float, H sebagai float, dan kalkulasi underscore N sebagai float. Ke code utamanya, saya menggunakan while karena iterasinya belum ditentukan. Array ID1 indeks ke 0 tidak sama dengan X, lalu input ID1 menggunakan format specifier %s karena ID1 merupakan string. Lalu dicek apakah array ID1 indeks ke 0 sama dengan X. Jika iya, maka break, program selesai. Jika tidak, akan lanjut. Lalu input variabel OP dan input ID2. OP sebagai simbol termasuk karakter. Maka menggunakan format specifier %c dan ID2 format specifier %f karena merupakan float. Lalu soal meminta bahwa ID1 tidak hanya angka, namun bisa huruf N. N itu sendiri mengambil nilai dari hasil dari operasi sebelumnya. Maka dari itu, N tidak mungkin sebagai operasi yang pertama kali. Jika saya analogikan operasi yang pertama kali, maka apakah ID1 indeks ke 0 sama dengan N, maka tidak. Lalu code akan berjalan ke bawah, yang else, lalu masuk kondisi untuk variabel OP. Apakah variabel OP merupakan simbol penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian? Lalu akan terjadi kalkulasi sesuai simbolnya. Lalu saya akan mencontohkan yang simbol penjumlahan. Jika variabel OP sama simbol penjumlahan, maka atol input ID1 ditambah input ID2. Atol tersebut berfungsi sebagai mengubah tipe data string pada ID1 menjadi float, karena penjumlahan harus setara tipe datanya agar menghasilkan hasil yang bagus. Lalu setelah dikalkulasi akan disimpan di variabel H, lalu variabel H di print sesuai format yang diminta soal. Lalu kalkulasi underscore N sama dengan H. Hasil ketika operasi pertama sudah selesai, maka akan ada operasi yang kedua. Operasi kedua memungkinkan user memasukkan huruf N. N mengambil nilai dari hasil operasi yang sebelumnya. Agar
agar bisa mengambil dari operasi sebelumnya, saya memasukkan nilai variabel hasil kalkulasi pada variabel H ke kalkulasi underscore N yang akan dipakai pada selanjutnya. Lalu code akan kembali ke atas, lalu dicek apakah array ID1 indeks ke 0 sama dengan N, ya. Lalu dicek kondisi untuk variabel OP. Lalu kalkulasi underscore N merupakan hasil sebelumnya ditambah dengan input ID2, variabel input ID2, lalu disimpan kembali di H, lalu akan di-print sesuai format yang diminta soal. Lalu saya akan mendemokan code saya. 2 ditambah 4 sama dengan 6, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu saya akan mencoba menggunakan variabel N, menggunakan huruf N, input pada variabel ID1 yang input pada ID1 berisi huruf N plus 4. Seharusnya secara teori hasil penjumlahnya adalah 6. Operasi sebelumnya 2, 2 ditambah 4 menjadi 6. Lalu N dikurang 4, seharusnya 2, benar. N dikali 2, seharusnya 8. N dibagi 2, seharusnya 2. Dan operasi akan berhenti jika saya memasukkan huruf X pada variabel ID1. Cukup dari saya. Maaf jika banyak kesalahan kata. Maaf jika ada yang menyinggung kata-kata saya yang kurang mengenakan. Terima kasih, Pak.